Dasar santri miskin. Kamu berani melamar anak saya yang seorang dokter. Putriku sudah bertunangan dengan seorang dokter muda. Bentakan keras itu menggema di ruang tamu mewah rumah Dr. Hamdan. Semua orang menatap rendah pemuda sederhana bernama Fahri. Seorang santri muda berusia 20 tahun yang datang hanya dengan baju koko putih dan motor tua. Di depannya berdiri keluarga dokter terpandang yang penuh gengsi. Ayah Alia menghina tanpa ampun. Ibunya menangis karena malu. Bahkan tunangan Alia, seorang dokter spesialis jantung kaya raya, tertawa sinis sambil berkata, "Kaca lihat diri dulu. Cewek secantik Alia bukan buat orang kaya kamu, dia itu akan jadi milikku." Namun yang membuat semua orang heran, Fahri hanya diam. Tidak marah. Tidak membalas. Padahal wanita yang dicintainya sedang dipaksa menikah dengan pria lain demi menjaga nama baik keluarga. Sementara Alia hanya bisa menangis melihat lelaki yang dicintainya dipermalukan habis-habisan di depan semua orang. Dan sejak malam penghinaan itu, Fahri menghilang tanpa kabar. Sampai akhirnya hari pernikahan Alia tiba. Gedung mewah dipenuhi dokter-dokter terkenal. Semua tamu memuji calon pengantin yang dianggap pasangan sempurna. Namun tidak ada yang tahu, pengantin wanita itu sama sekali tidak bahagia. Dan tepat beberapa menit sebelum akad dimulai, seorang santri berpakaian sederhana tiba-tiba datang ke gedung pernikahan. Fahri kembali. Kedatangannya langsung membuat suasana panas. Tunangan Alia murka. Ayah Alia kembali menghinanya di depan ratusan tamu. "Santri miskin, kenapa kau datang ke sini?" Namun beberapa detik kemudian, puluhan mobil mewah tiba-tiba masuk ke halaman gedung. Semua orang langsung terdiam saat seorang pria kaya raya turun dari mobil paling depan dengan pengawalan ketat. Bahkan beberapa dokter senior langsung berdiri hormat saat melihatnya. Dan suasana berubah total dan semua hanya terdiam. Ketika pria itu berjalan mendekati Fahri dan memeluknya dengan penuh kasih. Ternyata dia adalah. Sebelum mulai ceritanya, coba sebutkan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya agar kami semangat untuk membagikan cerita-cerita menarik lainnya. Hujan turun sangat deras malam itu. Suara petir berkali-kali menggelegar di langit kota kecil itu. Halaman rumah sakit Harapan Medika dipenuhi genangan air. Beberapa keluarga pasien berlarian sambil menutupi kepala menggunakan tas dan jaket seadanya. Di dalam rumah sakit, suasana jauh lebih sibuk. Suara roda berangkar bersahutan. Aroma obat-obatan bercampur dengan bau antiseptik memenuhi lorong instalasi gawat darurat. Dokter Alia Maharani berjalan cepat menuju ruang pemeriksaan sambil merapikan jas putihnya. Wajah cantiknya terlihat lelah setelah hampir 10 jam berjaga. Rambut hitam panjangnya diikat rapi. Meski lelah, sorot matanya tetap lembut. "Dokter Alia, ada pasien baru pingsan di depan masjid dekat terminal," ucap seorang perawat. Alia mengangguk pelan. "Keadaannya bagaimana?" "Demam tinggi. Tubuhnya lemas sekali." Alia langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Di atas ranjang pasien, seorang pemuda kurus terbaring dengan pakaian santri yang basah karena hujan. Sarungnya terlihat lusuh. Tangannya penuh luka kecil seperti bekas kerja berat. Wajahnya pucat. Usianya terlihat sangat muda. "Siapa keluarganya?" tanya Alia. "Tidak ada, Dok. Katanya tadi dibawa warga sekitar." Alia mendekat perlahan. Saat tangannya menyentuh dahi pemuda itu, Alia sedikit terkejut. Panas tubuhnya tinggi sekali. "Infus segera," ucap Alia cepat. Perawat mulai bergerak membantu. Namun ketika jarum infus hendak dipasang, pemuda itu perlahan membuka mata. Tatapannya tenang. Meski lemah, ia tetap berusaha bangun. "Maaf, saya merepotkan ya," suaranya lirih. Alia menatapnya beberapa detik. Di tengah kondisi sakit seperti itu, pemuda ini justru meminta maaf. "Jangan banyak bergerak dulu," kata Alia lembut. Pemuda itu mengangguk pelan. "Terima kasih, dokter." Cara bicaranya sangat sopan. Tidak dibuat-buat. Alia memperhatikan wajahnya lebih lama. Pemuda itu memiliki sorot mata teduh yang anehnya membuat suasana terasa tenang. "Namanya siapa?" tanya Alia sambil memeriksa tekanan darahnya. "Fahri." "Umur?" 20 tahun. Alia sedikit terdiam. 5 tahun lebih muda darinya. "Orang tua bisa dihubungi?" Fahri tersenyum kecil. "Saya tinggal di pesantren, Dok." Jawaban itu singkat, tetapi entah kenapa membuat Alia semakin penasaran. Beberapa menit kemudian,
Setelah infus terpasang dan obat diberikan, kondisi Fahri mulai membaik. Hujan di luar masih deras. Alia duduk di kursi dekat ranjang pasien sambil menulis catatan medis. "Kenapa bisa sampai pingsan?" tanyanya. Fahri terlihat ragu menjawab. "Tadi habis bantu bersihin gudang pesantren. Hujannya deras sekali." "Kamu belum makan?" Fahri tersenyum tipis. "Sudah biasa telat makan." Alia menghela napas pelan. Ia sering bertemu banyak pasien, tetapi baru kali ini melihat seseorang yang tetap tenang meski sedang kesulitan. Tidak ada keluhan. Tidak ada amarah. Tidak ada rasa kasihan terhadap diri sendiri. Tiba-tiba seorang perawat masuk sambil membawa obat. "Kasihan juga ya santri begini," ucap perawat itu pelan namun masih terdengar jelas. "Hidup susah sampai sakit begitu." Fahri hanya tersenyum kecil. "Iya mbak, memang lagi diuji saja." Jawaban itu membuat perawat malah salah tingkah. Alia diam-diam memperhatikan Fahri semakin lama. Ada sesuatu dari pemuda itu yang berbeda. Sangat berbeda. Tak lama kemudian, suara langkah sepatu terdengar mendekat dari lorong. Seorang pria tampan dengan jas dokter mahal masuk ke ruangan sambil tersenyum. "Masih sibuk rupanya." Alia langsung berdiri. "Mas Reno." Pria itu adalah Dr. Reno Pradipta. Dokter spesialis jantung terkenal di rumah sakit itu sekaligus tunangan Alia. Reno mendekat sambil melirik Fahri sekilas. "Pasien baru?" "Iya," jawab Alia singkat. Reno mengangguk kecil lalu menatap Alia lagi. "Nanti malam jadi makan sama mama?" Alia tampak sedikit ragu. "Mungkin agak telat." Reno tersenyum, tetapi matanya terlihat tidak suka saat melihat Alia terlalu fokus pada Fahri. Sementara itu Fahri perlahan mencoba bangun dari ranjang. "Kalau sudah tidak apa-apa, saya izin kembali ke pesantren saja, Dok." Alia langsung menoleh cepat. "Kamu belum boleh pulang. Saya tidak enak merepotkan. Kondisimu belum stabil." Fahri kembali diam. Reno memperhatikan interaksi itu dengan sorot mata aneh. "Santri?" tanyanya singkat. "Iya," jawab Fahri sopan. Reno hanya mengangguk kecil lalu tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa dingin. Beruntung sekali ya bisa ditangani langsung Dokter Alia. Fahri menunduk hormat. "Alhamdulillah. Dokter Alia baik sekali." Alia sedikit salah tingkah mendengarnya. Setelah Reno pergi, suasana ruangan kembali tenang. Hujan mulai mereda. Lampu-lampu rumah sakit memantulkan cahaya redup di kaca jendela. Alia kembali duduk. Entah kenapa ia merasa nyaman berada di ruangan itu lebih lama. Padahal biasanya ia selalu ingin segera pulang setelah shift malam. "Kamu mondok sejak kecil?" tanya Alia pelan. Fahri mengangguk. "Sejak umur 12 tahun. Tidak pernah capek hidup sederhana begitu." Fahri tersenyum kecil sambil menatap hujan di luar jendela. "Kalau hati tenang, hidup sederhana bukan masalah besar, Dok." Jawaban itu membuat Alia terdiam. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ada seseorang yang membuatnya merasa kecil tanpa perlu menunjukkan kemewahan apapun. Malam semakin larut. Namun tanpa Alia sadari, sejak pertemuan malam itu, hidupnya perlahan mulai berubah. Dan semua itu bermula dari seorang santri muda yang datang ke rumah sakit dalam keadaan hampir pingsan di tengah hujan deras. Pagi hari di Rumah Sakit Harapan Medika selalu sibuk. Suara langkah perawat memenuhi lorong. Beberapa dokter muda berjalan terburu-buru sambil membawa map pasien. Aroma kopi dan obat-obatan bercampur menjadi satu. Namun pagi itu, pikiran Alia terus terganggu oleh satu wajah. Fahri. Sudah 2 hari sejak santri muda itu dirawat. Kondisinya mulai membaik, tetapi Alia justru semakin sering memikirkan kata-katanya. "Kalau hati tenang, hidup sederhana bukan masalah besar." Kalimat sederhana itu terus terngiang di kepalanya. Saat Alia memeriksa daftar pasien pagi itu, matanya langsung mencari satu nama. Fahri Al-Farizi. Entah kenapa dadanya terasa sedikit lega melihat nama itu masih ada di daftar rawat inap. Alia berjalan menuju ruang perawatan sambil membawa hasil pemeriksaan terbaru. Ketika pintu dibuka perlahan, ia langsung terdiam. Fahri sedang duduk di atas ranjang sambil membaca Al-Quran kecil yang terlihat sudah kusam. Suaranya pelan dan tenang. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela, membuat suasana ruangan terasa damai. Fahri baru sadar Alia datang setelah beberapa detik. Ia langsung menutup mushaf dan berdiri cepat. "Assalamualaikum, Dok." Alia sedikit kaget. "Waalaikumsalam. Kamu jangan berdiri dulu." "Maaf."
Fahri kembali duduk sambil menunduk sopan. Alia memeriksa hasil infus dan tekanan darahnya. Kondisimu sudah lebih baik. Alhamdulillah. Kalau hasil lab normal nanti sore, mungkin besok boleh pulang. Fahri tersenyum kecil. Terima kasih banyak, Dok. Alia memperhatikan pemuda itu lebih lama. Meski hanya memakai baju sederhana dan sandal murah, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Berbeda dengan kebanyakan pria yang selalu berusaha tampil hebat di depannya. Fahri justru selalu bicara seperlunya. Semalam tidak tidur? Tanya Alia. Fahri terlihat sedikit malu. Tadi malam bantu nenangin pasien sebelah. Anak kecil demam tinggi. Alia menoleh keranjang sebelah yang kini kosong. Ibunya panik sekali semalam. Lanjut Fahri pelan. Kasihan. Alia terdiam. Padahal dirinya sendiri tidak terlalu memperhatikan pasien lain di ruangan itu karena terlalu sibuk. Tetapi Fahri yang sedang sakit justru membantu menenangkan orang lain. Saat Alia masih memperhatikannya, tiba-tiba dua perawat masuk ruangan sambil membawa obat. Salah satu dari mereka langsung tersenyum menggoda. Wah, Dokter Alia lagi? Perawat satunya tertawa kecil. Pasien spesial nih kayaknya. Alia langsung merasa tidak nyaman. Sudah, jangan bercanda. Namun kedua perawat itu tetap saling tersenyum sambil melirik Fahri dari atas sampai bawah. Mbak, saya bukan siapa-siapa kok, ucap Fahri sopan. Perawat itu malah tertawa. Ia tahu, tapi jarang ada pasien dapat perhatian khusus dari dokter secantik Dokter Alia. Alia mulai kesal. Sudah cukup. Tolong lanjut kerja. Kedua perawat akhirnya keluar sambil masih berbisik pelan. Setelah pintu tertutup, suasana mendadak canggung. Fahri justru tersenyum kecil. Mereka cuma bercanda, Dok. Alia menghela napas. Kamu tidak marah dihina begitu? Fahri menggeleng pelan. Kalau semua omongan dimasukin ke hati, capek sendiri. Jawaban itu kembali membuat Alia diam. Pemuda ini terlalu tenang untuk usianya. Beberapa saat kemudian, suara adzan zuhur terdengar samar dari masjid dekat rumah sakit. Fahri langsung menoleh ke arah jendela. Tatapannya berubah teduh. Alia memperhatikannya diam-diam. Kamu tidak kangen pesantren? Tanyanya. Fahri tersenyum kecil. Lumayan. Kenapa memilih hidup di pesantren? Fahri tampak berpikir beberapa detik. Karena saya ingin jadi manusia yang lebih baik. Jawaban itu terdengar sederhana. Tetapi anehnya membuat hati Alia terasa hangat. Di saat banyak orang mengejar uang, jabatan, dan pujian, pemuda di depannya justru hanya ingin memperbaiki diri. Tak lama kemudian, seorang anak kecil masuk ruangan sambil membawa roti. Bang Fahri. Anak itu langsung memeluk Fahri dengan wajah senang. Fahri tersenyum hangat lalu mengusap kepala anak itu. Sudah sehat? Anak kecil itu mengangguk semangat. Ibu bilang abang baik banget. Alia memperhatikan pemandangan itu diam-diam. Anak kecil itu ternyata pasien demam semalam. Ibunya masuk beberapa detik kemudian sambil membawa kantong plastik kecil. Maaf mengganggu, Dok. Wanita itu menatap Fahri dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih ya sudah bantu nenangin anak saya tadi malam. Fahri terlihat malu. Saya tidak ngapa-ngapain, Bu. Wanita itu menyerahkan kantong kecil berisi buah. Ini buat abang. Fahri langsung menolak halus. Tidak usah, Bu. Namun wanita itu tetap memaksa sambil tersenyum haru. Setelah mereka pergi, Alia semakin penasaran. Semua orang cepat akrab sama kamu ya? Fahri tertawa kecil. Enggak juga. Padahal kamu pendiam. Kalau kita baik sama orang, biasanya orang juga baik. Alia perlahan tersenyum. Sudah lama sekali ia tidak berbicara setenang ini dengan seseorang. Biasanya semua obrolannya hanya soal pekerjaan, rumah sakit, atau rencana pernikahan dengan Reno. Dan anehnya, setiap bersama Fahri, ia merasa bisa bernapas lebih lega. Sore harinya, Alia kembali datang membawa hasil laboratorium. Kondisimu sudah bagus. Besok boleh pulang. Fahri langsung tersenyum lega. Alhamdulillah. Namun entah kenapa, justru Alia yang merasa sedikit kecewa mendengar itu. Saat Alia hendak keluar ruangan, Fahri tiba-tiba memanggil pelan. Dokter Alia. Alia menoleh. Terima kasih sudah baik sama saya. Tatapan Fahri begitu tulus. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun menjalani hidup sebagai dokter, jantung Alia berdegup aneh hanya karena ucapan sederhana dari seorang santri muda.
Hari kepulangan Fahri tiba. Pagi itu langit terlihat cerah setelah beberapa hari hujan terus turun. Cahaya matahari masuk melalui jendela rumah sakit, membuat lorong-lorong terlihat lebih hangat. Alia berjalan menuju ruang rawat inap, sambil membawa map pasien terakhir. Entah kenapa langkahnya terasa lebih lambat dari biasanya. Saat pintu ruangan dibuka, Fahri terlihat sudah rapi memakai baju koko putih sederhana dan sarung gelap. Tas kecil lusuh berada di sampingnya. Pemuda itu langsung berdiri ketika melihat Alia datang. "Assalamualaikum, Dok." "Waalaikumsalam." Alia mencoba terdengar biasa saja. "Kondisimu sudah stabil. Obatnya diminum rutin." Fahri mengangguk sopan. "Baik, Dok." Alia menyerahkan beberapa obat dan jadwal kontrol. "Nanti seminggu lagi kembali untuk diperiksa." Fahri terlihat sedikit kaget. "Masih harus kontrol?" "Masih. Lambungmu belum benar-benar pulih." Padahal sebenarnya kondisi Fahri sudah hampir sembuh total. Namun Alia sendiri tidak tahu kenapa ia ingin pemuda itu tetap datang kembali. Fahri menerima kertas itu sambil tersenyum kecil. "Terima kasih banyak." Suasana mendadak hening. Alia berdiri mematung beberapa detik seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara Fahri hanya menunduk sopan seperti biasa. Akhirnya Alia berdaham pelan. "Pesantrennya jauh?" "Lumayan, Dok. Sekitar 30 menit naik motor." "Kamu naik apa pulangnya?" "Naik angkot nanti." Alia langsung menatapnya. "Kondisimu belum terlalu kuat." "Tidak apa-apa." Alia ragu beberapa detik sebelum akhirnya bicara. "Nanti saya antar saja." Fahri langsung kaget. "Jangan, Dok. Saya tidak enak." "Tidak apa-apa. Sekalian jalan saya lewat sana." Padahal jelas-jelas arah rumah Alia berbeda jauh dari pesantren Fahri. Namun Fahri tidak berani membantah lebih jauh. Beberapa menit kemudian, mereka keluar dari rumah sakit bersama. Beberapa perawat yang sedang duduk di meja administrasi langsung saling melirik. Lihat deh. Itu Dokter Alia? Ngantar pasien?" Bisikan kecil mulai terdengar. Alia pura-pura tidak mendengar. Sedangkan Fahri justru berjalan sedikit menjauh seolah menjaga jarak. Mobil Alia melaju pelan meninggalkan rumah sakit. Sepanjang perjalanan, suasana terasa tenang. Fahri lebih banyak diam sambil melihat jalan. "Kenapa jadi santri?" tanya Alia tiba-tiba. Fahri tersenyum kecil. "Karena hidup saya berantakan dulu." Alia menoleh cepat. "Maksudnya?" "Saya dulu keras kepala." Jawaban itu membuat Alia makin penasaran. Sulit membayangkan pemuda setenang ini pernah menjadi orang bermasalah. Tapi sekarang sudah berubah. Fahri mengangguk pelan. Sedikit demi sedikit. Mobil mulai memasuki jalan kecil menuju area pesantren. Pemandangan berubah menjadi sawah hijau dan rumah-rumah sederhana. Tak lama kemudian, bangunan pesantren terlihat dari kejauhan. Sederhana, tidak terlalu besar. Namun suasananya terasa damai. Beberapa santri terlihat menyapu halaman dan membawa kitab. Saat mobil Alia masuk ke halaman pesantren, beberapa santri langsung menatap heran. Mungkin baru kali ini ada dokter cantik datang mengantar Fahri. Fahri segera turun lalu membungkukkan badan sedikit. "Terima kasih banyak, Dok." Alia ikut turun perlahan. Baru kali itu ia melihat langsung kehidupan Fahri. Asrama sederhana. Dinding yang mulai kusam. Lantai semen yang retak di beberapa bagian. Namun wajah para santri terlihat tenang. Seorang ustaz tua keluar dari bangunan utama sambil tersenyum hangat. "Alhamdulillah sudah sehat, Fahri." "Iya, Yai." Tatapan ustaz itu lalu berpindah kepada Alia. "Ini dokter yang merawat kamu?" Fahri mengangguk. "Dokter Alia." Alia langsung menyalami ustaz itu dengan hormat. Namun sebelum berbicara lebih jauh, beberapa santri tiba-tiba berlari mendekati Fahri. "Bang Fahri pulang. Katanya sempat pingsan ya?" "Bang, nanti jadi ngajarin kita lagi kan?" Alia memperhatikan semuanya diam-diam. Ternyata Fahri cukup disukai di pesantren itu. Bahkan beberapa santri kecil terus menempel di dekatnya. Fahri melayani mereka dengan sabar sambil tersenyum hangat. Entah kenapa pemandangan itu membuat hati Alia terasa nyaman. Sangat nyaman. Namun saat Alia kembali ke rumah sakit sore harinya, suasana mulai berubah. Beberapa dokter muda terlihat berhenti bicara ketika Alia lewat. Dua perawat perempuan bahkan langsung tersenyum aneh. "Dokter Alia habis dari pesantren ya?"
Alia langsung menatap mereka. Maksudnya? Satu rumah sakit sudah tahu kok. Dokter cantik antar santri ganteng. Mereka tertawa kecil. Alia mulai merasa tidak nyaman. Jangan bicara sembarangan. Namun gosip ternyata sudah menyebar lebih jauh. Saat Alia masuk ruang dokter, ia mendengar suara seseorang bicara pelan. Katanya santrinya miskin. Wah bahaya tuh, bisa jadi modus. Apa kurang dokter ganteng di sini? Mereka tertawa kecil. Alia langsung menghentikan langkah. Dadanya terasa panas. Belum pernah selama ini dirinya menjadi bahan pembicaraan seperti itu. Dan anehnya, yang paling membuatnya marah bukan karena dirinya digosipkan, tetapi karena Fahri dihina. Malam harinya, Reno datang menemui Alia di ruang kerja. Pria itu duduk santai sambil membuka jas mahalnya. Aku dengar gosip menarik hari ini. Alia langsung tahu arah pembicaraan itu. Kalau soal Fahri, itu cuma pasien. Reno tersenyum tipis. Pasien sampai diantar ke pesantren. Alia diam. Reno menatapnya lebih tajam. Alia, kamu tunanganku. Aku tahu. Jangan bikin orang salah paham. Nada bicara Reno masih tenang, tetapi terasa menekan. Alia mulai merasa sesak. Selama ini Reno selalu bicara seolah hidup Alia harus berjalan sesuai keinginannya. Dia cuma orang baik yang kebetulan sakit, ucap Alia pelan. Reno tertawa kecil. Orang baik? Tatapannya berubah dingin. Kamu terlalu polos kalau percaya semua orang begitu saja. Ucapan itu membuat Alia terdiam. Entah kenapa untuk pertama kali, ia mulai merasa Reno dan Fahri seperti dua dunia yang benar-benar berbeda. Dan tanpa Alia sadari, sejak gosip itu menyebar, hidupnya perlahan mulai masuk ke dalam konflik yang jauh lebih besar. Sejak gosip tentang dirinya dan Fahri menyebar di rumah sakit, hidup Alia mulai terasa tidak nyaman. Kemanapun ia berjalan, selalu ada tatapan aneh yang mengikuti. Beberapa perawat berhenti bicara saat Alia lewat. Dokter-dokter muda mulai tersenyum sinis diam-diam. Bahkan ada yang sengaja bercanda keras di dekatnya. Sekarang selera dokter Alia berubah ya? Katanya cowok alim lebih romantis. Tawa kecil langsung terdengar. Alia berusaha mengabaikan semuanya. Namun setiap mendengar Fahri dihina, dadanya terasa panas. Pagi itu Alia sedang memeriksa pasien di ruang rawat ketika ponselnya bergetar. Pesan dari Reno. Aku tunggu di kafe depan rumah sakit. Singkat. Dingin. Alia tahu Reno pasti ingin membicarakan soal Fahri lagi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Alia akhirnya menuju kafe kecil di depan rumah sakit. Reno sudah duduk di sana dengan pakaian dokter yang rapi dan jam tangan mahal di tangannya. Beberapa pengunjung perempuan diam-diam memperhatikannya kagum. Memang selama ini Reno selalu menjadi kebanggaan rumah sakit. Tampan, kaya, dokter spesialis jantung muda dengan karir cemerlang. Semua orang menganggap Alia sangat beruntung menjadi tunangannya. Namun saat Alia duduk di depan Reno, suasana justru terasa dingin. Aku langsung bicara saja, ucap Reno sambil menatap Alia tajam. Kamu dekat sama santri itu? Alia menarik napas pelan. Dia cuma pasien. Pasien yang kamu antar sampai pesantren. Aku cuma bantu. Reno tersenyum tipis. Senyum yang tidak nyaman dilihat. Alia, aku kenal kamu sudah lama. Alia diam. Kamu bukan tipe perempuan yang peduli berlebihan sama orang asing. Ucapan Reno membuat Alia sedikit gugup. Karena sebenarnya Reno benar. Sejak dulu Alia memang dikenal dingin kepada pria manapun selain Reno. Namun Fahri berbeda. Entah kenapa Alia sendiri tidak bisa menjelaskan alasannya. Aku tidak suka rumah sakit mulai ngomongin hubungan kalian, lanjut Reno. Itu cuma gosip. Tapi kamu membiarkannya. Nada suara Reno mulai berubah lebih tajam. Alia perlahan mengangkat wajah. Kenapa kamu marah sekali? Reno langsung terdiam beberapa detik. Aku tunanganmu. Aku tidak melakukan kesalahan. Kamu bikin aku malu. Kalimat itu membuat hati Alia sedikit sakit. Bukan karena dimarahi, tetapi karena Reno lebih memikirkan harga dirinya dibanding perasaan Alia. Dia tidak pernah mengganggu siapapun, ucap Alia pelan. Reno tertawa kecil. Kamu baru kenal beberapa hari. Tapi aku tahu dia orang baik. Tatapan Reno langsung berubah dingin. Orang baik? Ia menyandarkan tubuh ke kursi sambil menatap Alia tanpa berkedip. Kamu tahu santri begitu paling pintar cari perhatian perempuan. Alia langsung mengerutkan kening.
Jangan bicara sembarangan. Reno tersenyum miring. Nanti juga kamu sadar sendiri. Percakapan mereka berakhir tidak nyaman. Saat Alia kembali ke rumah sakit, pikirannya semakin kacau. Untuk pertama kali sejak bertunangan, ia merasa tidak nyaman berbicara dengan Reno. Padahal dulu Reno selalu terlihat sempurna di matanya. Namun sekarang setiap dibandingkan dengan Fahri, sikap Reno terasa semakin dingin. Sore harinya, Alia sedang memeriksa pasien ketika seorang perawat menghampirinya. "Dok, ada yang nunggu di lobi." "Siapa?" "Santri itu." Jantung Alia langsung berdegup aneh. Ia segera menuju lobi rumah sakit. Dan benar saja, Fahri berdiri di dekat pintu sambil membawa kantong plastik putih sederhana. Saat melihat Alia datang, Fahri langsung tersenyum kecil. "Maaf ganggu." Alia sedikit bingung. "Kamu kenapa datang?" "Saya mau balikin ini." Fahri menyerahkan jaket milik Alia yang sempat dipakai saat hujan waktu diantar pulang dulu. Alia baru sadar jaket itu memang tertinggal di pesantren. "Kamu datang cuma buat ini?" Fahri mengangguk. Takut merepotkan kalau terlalu lama nyimpennya. Alia hampir tertawa kecil. Pemuda ini terlalu jujur. Harusnya bilang saja nanti saya ambil. Tidak enak. Lagi-lagi jawaban itu. Tidak enak. Seolah Fahri selalu takut merepotkan orang lain. Namun tanpa mereka sadari, beberapa perawat diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Bisikan mulai terdengar lagi. "Tuh kan datang lagi. Berani juga ya santri itu. Kayaknya serius deketin dokter Alia." Alia mulai kesal mendengar semua itu. Tetapi Fahri justru tetap tenang seperti biasa. "Kalau begitu saya pulang dulu," ucap Fahri sopan. Namun baru beberapa langkah berjalan, suara Reno terdengar dari belakang. "Rajin sekali datang ke rumah sakit." Suasana langsung berubah tegang. Fahri berhenti melangkah lalu menoleh perlahan. Reno berdiri beberapa meter di belakang sambil memasukkan tangan ke saku jas dokternya. Tatapannya tajam. Alia langsung merasa tidak nyaman. "Mas Reno?" Namun Reno terus berjalan mendekat sampai berdiri tepat di depan Fahri. "Kamu sehat sekarang?" "Alhamdulillah." "Bagus." Reno tersenyum tipis. "Tapi jangan terlalu sering datang ke sini." Alia langsung menatap Reno. "Maksudnya apa?" Reno tidak menjawab Alia. Tatapannya tetap pada Fahri. "Rumah sakit bukan tempat main." Fahri tetap tenang. "Saya hanya mengembalikan barang." "Sudah selesai kan?" Suasana terasa semakin panas. Beberapa orang mulai memperhatikan dari kejauhan. Namun Fahri justru menundukkan kepala sedikit. "Maaf kalau mengganggu." Jawaban itu malah membuat Reno terlihat semakin kesal. Karena Fahri tidak terpancing sama sekali. Setelah Fahri pergi, Alia langsung menatap Reno kecewa. "Kamu keterlaluan." Reno tertawa kecil. "Aku cuma mengingatkan." Dia tidak salah apa-apa. Reno mendekat sedikit. "Alia." Nada suaranya berubah serius. "Kamu terlalu dekat dengan dia." Alia terdiam. Dan jauh di dalam hatinya, untuk pertama kali ia mulai takut. Takut karena Reno ternyata tidak sesabar yang selama ini ia pikirkan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Alia. Gosip tentang dirinya dan Fahri semakin menyebar ke seluruh rumah sakit. Bahkan beberapa pasien mulai ikut membicarakannya. Alia mencoba fokus bekerja seperti biasa, tetapi suasana sudah berbeda. Setiap kali ia berjalan melewati lorong rumah sakit, selalu ada bisikan kecil yang terdengar. "Itu dokter yang dekat sama santri. Kasihan tunangannya. Aneh juga ya." Alia mulai lelah. Namun yang paling membuatnya gelisah adalah Fahri. Pemuda itu sama sekali tidak pernah membela diri. Tidak pernah marah. Tidak pernah membantah. Seolah semua hinaan itu bukan masalah baginya. Sore itu Alia baru selesai menangani pasien operasi ringan ketika seorang perawat menghampirinya. "Dokter Alia." "Iya?" Santri itu datang lagi. Jantung Alia langsung berdegup cepat. "Fahri?" Perawat itu mengangguk sambil tersenyum aneh. "Dia nunggu di kantin." Alia langsung berjalan cepat menuju kantin rumah sakit. Begitu sampai, matanya langsung menemukan Fahri yang sedang duduk sendirian di sudut kantin dengan segelas teh hangat murah di depannya. Baju koko putihnya sederhana seperti biasa. Namun kali ini wajahnya terlihat sedikit pucat. Alia segera menghampiri. "Kamu kenapa datang lagi?" Fahri berdiri cepat. "Maaf mengganggu, Dok." "Kamu sakit?"
Fahri menggeleng pelan. Saya cuma mau ngasih ini. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Apa ini? Kurma dari pesantren. Alia sedikit terdiam. Kamu datang jauh-jauh cuma buat kasih kurma? Fahri tersenyum kecil. Waktu saya sakit, dokter baik sama saya. Jawaban itu membuat hati Alia terasa hangat. Belum sempat ia bicara lagi, tiba-tiba suara tepukan tangan terdengar dari belakang. Wah, romantis sekali. Alia langsung menoleh. Reno berdiri bersama dua dokter muda lain sambil tersenyum sinis. Suasana kantin mendadak sunyi. Beberapa orang mulai memperhatikan. Reno berjalan mendekat perlahan. Santri sekarang pintar juga ya cari perhatian. Alia langsung berdiri. Mas Reno, cukup. Namun Reno tidak peduli. Tatapannya tertuju pada Fahri dari atas sampai bawah. Kamu sering datang ke sini karena apa sebenarnya? Fahri menjawab tenang. Saya hanya ingin berterima kasih. Reno tertawa kecil. Berterima kasih atau cari kesempatan? Dua dokter di belakang Reno ikut tersenyum mengejek. Alia mulai marah. Mas Reno. Namun Reno tetap melanjutkan. Kamu sadar tidak siapa Alia? Fahri diam. Dia dokter. Anak dokter senior. Hidupnya jelas. Reno mendekat sedikit. Sedangkan kamu? Suasana semakin tegang. Beberapa perawat mulai berkumpul diam-diam. Fahri tetap berdiri tenang. Saya memang bukan siapa-siapa. Jawaban itu malah membuat Reno semakin merasa menang. Nah, kamu sadar juga ternyata. Alia tidak tahan lagi. Mas Reno berhenti. Namun Reno justru menatap Alia tajam. Aku cuma mau dia tahu diri. Ucapan itu membuat suasana kantin semakin sunyi. Semua orang menunggu reaksi Fahri. Tetapi pemuda itu justru tersenyum kecil. Saya memang orang biasa, Dok. Jawabannya pelan. Tidak marah. Tidak tersinggung. Dan saya tidak pernah berniat merugikan siapapun. Tatapan Fahri begitu tenang hingga beberapa orang mulai merasa tidak enak sendiri. Namun Reno belum puas. Orang seperti kamu harusnya sadar posisi. Alia langsung menatap Reno kecewa. Kamu keterlaluan. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertunangan, Alia membela pria lain di depan banyak orang. Dan itu membuat wajah Reno langsung berubah dingin. Fahri perlahan mengambil tasnya. Maaf kalau kehadiran saya bikin masalah. Ia menundukkan kepala sedikit kepada Alia. Saya pulang dulu. Lalu Fahri pergi meninggalkan kantin. Beberapa orang diam-diam memperhatikannya sampai keluar. Dan anehnya, setelah melihat bagaimana tenangnya Fahri menghadapi penghinaan, beberapa perawat mulai merasa kasihan. Sementara Reno justru terlihat semakin kesal. Aku tidak suka kamu membelanya. Alia menatap Reno tajam. Karena dia tidak salah. Kamu mulai berubah. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Mungkin benar. Ia memang mulai berubah. Namun bukan karena Fahri memaksanya. Melainkan karena untuk pertama kali, Alia bertemu seseorang yang tidak melihat dirinya sebagai dokter cantik atau anak dokter senior. Fahri memperlakukannya seperti manusia biasa. Malam harinya, Alia tidak bisa tidur. Kejadian di kantin terus terbayang di kepalanya. Cara Fahri tetap tenang saat dihina. Cara ia memilih pergi daripada membalas. Dan yang paling membuat Alia tidak tenang adalah sorot mata Fahri sebelum pergi. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada dendam. Hanya kesedihan kecil yang disembunyikan. Keesokan harinya, Alia memutuskan pergi ke pesantren setelah pulang kerja. Ia sendiri tidak tahu kenapa. Mobilnya melaju melewati jalan kecil menuju area pesantren. Langit sore mulai mendung ketika Alia sampai di sana. Beberapa santri terlihat sedang membersihkan halaman. Namun saat Alia turun dari mobil, seorang santri kecil menghampirinya. Mau cari Bang Fahri ya? Alia sedikit kaget. Iya. Santri kecil itu terlihat bingung. Bang Fahri belum pulang dari tadi siang. Belum pulang? Iya. Biasanya habis dari rumah sakit langsung balik. Perasaan Alia langsung berubah tidak enak. Ia menoleh ke arah jalan yang mulai gelap. Angin sore bertiup pelan membawa hawa dingin. Dan tanpa alasan yang jelas, hati Alia tiba-tiba merasa sangat gelisah. Langit sore semakin gelap. Awan hitam perlahan menutupi cahaya matahari di atas pesantren. Angin dingin berhembus pelan membuat dedaunan bergoyang pelan. Alia berdiri di halaman pesantren dengan perasaan tidak tenang. Biasanya Bang Fahri pulang jam segini, ucap santri kecil tadi. Tapi sampai sekarang belum datang.
Alia mencoba tersenyum tipis. Mungkin ada urusan. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa sesuatu tidak beres. Sejak kejadian di kantin rumah sakit tadi siang, wajah Fahri terus terbayang di pikirannya. Tatapan tenang yang menyimpan luka. Cara Fahri memilih pergi tanpa membalas satu kata pun. Alia perlahan berjalan masuk ke area pesantren. Suasananya sederhana. Beberapa santri duduk mengaji di teras musola. Suara lantunan ayat suci terdengar lembut di tengah udara sore yang dingin. Entah kenapa tempat itu selalu membuat hati Alia terasa lebih tenang. Seorang ustaz tua menghampirinya sambil tersenyum hangat. "Dokter Alia ya?" Alia langsung menyalami beliau dengan hormat. "Iya, Yai. Mau cari Fahri?" Alia mengangguk pelan. Katanya belum pulang. Ustaz itu terlihat sedikit berpikir. Anak itu memang sering pergi sendiri kalau sedang banyak pikiran. Alia langsung menatap beliau. "Banyak pikiran?" Ustaz itu tersenyum kecil. Fahri sering terlihat kuat di depan orang lain. Tapi sebenarnya dia memendam semuanya sendiri. Kalimat itu membuat dada Alia terasa aneh. Selama ini Fahri memang selalu terlihat tenang. Terlalu tenang. Seolah tidak punya masalah apapun. Namun ternyata ia hanya menyembunyikannya. Dia sering dihina sejak kecil, lanjut ustaz pelan. Tapi tidak pernah melawan. Alia terdiam. Kenapa? Karena katanya, orang yang paling kuat bukan yang paling keras pukulannya. Ustaz itu tersenyum tipis. Tapi yang paling kuat menahan hatinya. Alia perlahan menunduk. Semakin mengenal Fahri, semakin ia merasa kecil. Tak lama kemudian, suara motor terdengar dari depan gerbang pesantren. Beberapa santri langsung menoleh. Dan di tengah gerimis kecil yang mulai turun, Fahri akhirnya datang. Namun Alia langsung menyadari sesuatu. Langkah Fahri terlihat sedikit berat. Bagian sudut bibirnya tampak memar. Jantung Alia langsung berdegup cepat. Fahri baru sadar Alia ada di sana setelah motornya berhenti. Ia terlihat kaget. "Dokter Alia?" Alia segera berjalan mendekat. "Kamu kenapa?" Fahri refleks menyentuh sudut bibirnya yang luka. "Tidak apa-apa. Ini habis berantem?" Fahri tersenyum kecil. "Cuma jatuh." Alia langsung tahu itu bohong. Luka di wajahnya jelas bukan karena jatuh biasa. "Siapa yang mukul kamu?" Fahri diam. Tatapannya justru terlihat menghindar. Alia semakin kesal. "Fahri." Namun pemuda itu tetap menjawab tenang. "Sudah biasa." Jawaban itu justru membuat hati Alia semakin sakit. Seolah Fahri memang terbiasa menerima kekerasan dan penghinaan. Gerimis mulai turun semakin deras. Ustaz tua tadi akhirnya meminta Alia masuk ke ruang tamu pesantren. Ruangan itu sederhana. Hanya ada meja kayu kecil dan rak kitab di sudut ruangan. Fahri duduk diam sementara Alia membersihkan luka di bibirnya menggunakan kotak obat pesantren. "Kamu harus jujur," ucap Alia pelan. "Ini karena kejadian di rumah sakit tadi?" Fahri tersenyum kecil. "Dokter terlalu banyak mikir." "Aku serius." Fahri akhirnya menghela napas pelan. "Tadi ada beberapa orang yang nyuruh saya jangan dekat-dekat sama dokter Alia." Jantung Alia langsung terasa sesak. "Siapa?" "Mungkin orang suruhan." Alia langsung teringat Reno. Namun Fahri buru-buru melanjutkan. "Tidak perlu dibesar-besarkan. Kamu dipukul. Saya masih bisa pulang sendiri." Cara Fahri mengatakannya begitu tenang sampai Alia merasa marah sekaligus sedih. "Kamu selalu begini ya?" tanya Alia lirih. "Begini bagaimana?" "Menyimpan semuanya sendiri." Fahri diam beberapa detik. Lalu tersenyum kecil. "Tidak semua masalah harus dibalas marah." Alia menatapnya lama. Luka di wajah Fahri membuatnya sadar satu hal. Pemuda ini benar-benar sedang berusaha menjaga dirinya. Menjaga hatinya. Dan mungkin juga menjaga Alia dari konflik yang lebih besar. Hujan semakin deras di luar. Suara air jatuh dari atap pesantren terdengar menenangkan. Untuk pertama kalinya, Alia merasa begitu nyaman duduk di tempat sederhana seperti itu. Tidak ada kemewahan. Tidak ada gengsi. Hanya ketenangan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. "Kenapa kamu selalu baik sama semua orang?" tanya Alia pelan. Fahri tertawa kecil. "Belum tentu juga. Bahkan sama orang yang menghina kamu." Fahri menunduk sebentar sebelum menjawab. "Karena saya juga banyak kekurangan." Jawaban itu membuat Alia kembali terdiam. Tiba-tiba seorang santri kecil masuk sambil membawa teh panas. "Bang Fahri."
Fahri langsung tersenyum hangat. Iya. Santri kecil itu memandang Alia malu-malu lalu berbisik pelan kepada Fahri. Bang, tadi ada mobil bagus nyariin abang. Fahri langsung terlihat berubah. Sangat cepat. Meski hanya sesaat, Alia menangkap perubahan itu. Tatapan Fahri mendadak tegang. Mobil apa? Tanya Fahri pelan. Hitam besar. Fahri langsung diam. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Alia melihat kecemasan nyata di wajah pemuda itu. Malam itu hujan turun semakin deras. Alia masih duduk di ruang tamu pesantren sambil memperhatikan Fahri yang sejak mendengar soal mobil hitam tadi terlihat lebih diam dari biasanya. Tatapannya berubah gelisah. Beberapa kali ia menoleh ke arah jendela seolah memastikan sesuatu. Alia mulai penasaran. Kamu kenal pemilik mobil itu? Fahri tersenyum kecil, tetapi terlihat dipaksakan. Mungkin salah alamat. Jawaban itu terdengar tidak meyakinkan. Namun sebelum Alia sempat bertanya lagi, suara ponselnya tiba-tiba berdering. Nama ayah muncul di layar. Alia langsung merasa tidak enak. Ia segera mengangkat telepon. Halo, Yah. Namun suara di seberang terdengar keras dan penuh amarah. Kamu di mana? Alia sedikit terkejut. Di luar sebentar. Di pesantren itu lagi? Jantung Alia langsung berdegup cepat. Ayah tahu dari mana? Kamu pikir orang rumah sakit diam saja lihat tingkahmu? Suara ayahnya semakin tinggi. Malam ini juga pulang. Telepon langsung dimatikan. Alia perlahan menurunkan ponselnya dengan wajah tegang. Fahri yang melihat itu langsung berkata pelan. Pulang saja, Dok. Alia menatapnya. Ini gara-gara aku dekat sama kamu. Fahri tersenyum kecil. Memang dari awal saya sudah bilang jangan terlalu baik sama saya. Kalimat itu membuat dada Alia terasa sesak. Seolah Fahri sedang perlahan menjauh darinya. Alia akhirnya pulang meninggalkan pesantren dengan hati kacau. Sepanjang perjalanan, hujan deras membuat pandangannya kabur. Namun pikirannya jauh lebih berisik daripada suara hujan malam itu. Saat mobil memasuki halaman rumah, Alia langsung melihat ayahnya berdiri di teras. Dr. Hamdan Maharani, dokter senior yang dihormati di rumah sakit swasta tempat mereka bekerja. Wajahnya terlihat sangat marah. Begitu Alia turun dari mobil, ayahnya langsung bicara tanpa basa-basi. Kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Alia mencoba tenang. Ayah terlalu membesar-besarkan. Membesar-besarkan? Suara ayahnya meninggi. Satu rumah sakit membicarakan kamu. Alia terdiam. Ibunya keluar dari dalam rumah dengan wajah lelah. Kenapa harus santri miskin begitu, Alia? Nada suara ibunya terdengar sedih. Bukan marah. Justru itu yang membuat Alia semakin tidak nyaman. Dia orang baik, Bu. Ayahnya langsung tertawa sinis. Orang baik? Ayah bahkan tidak kenal dia. Ayah tidak perlu kenal untuk tahu dia tidak pantas buat kamu. Kalimat itu membuat Alia perlahan mengangkat wajah. Kenapa tidak pantas? Karena kamu dokter. Ayahnya mendekat. Dia cuma santri miskin. Suasana langsung sunyi. Alia mulai merasakan emosi yang selama ini ia tahan. Jadi manusia dinilai dari uangnya? Alia. Nada suara ayahnya berubah keras. Jangan bicara seperti anak kecil. Ibunya ikut mendekat sambil memegang tangan Alia. Kamu itu cantik, pintar, masa depanmu jelas. Reno juga sayang sama kamu. Kenapa malah dekat sama orang yang hidupnya tidak jelas? Alia langsung menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumahnya sendiri terasa menyesakkan. Dia jauh lebih baik daripada banyak orang yang pura-pura baik, ucap Alia pelan. Ayahnya langsung membentak. Cukup. Suara itu menggema sampai ruang tengah. Jangan sampai ayah dengar kamu masih berhubungan dengan dia. Alia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Namun sebelum sempat bicara lagi, ibunya tiba-tiba memegangi dada. Wajah wanita itu langsung pucat. Astagfirullah. Bu. Alia panik. Ayahnya segera memegang ibunya. Suasana rumah mendadak kacau. Beberapa menit kemudian, setelah kondisi ibunya mulai tenang, ayah Alia duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Alia, ucapnya pelan namun dingin. Lihat ibumu. Alia menunduk diam. Ibu kamu sakit karena memikirkan tingkahmu. Kalimat itu seperti menekan dada Alia kuat-kuat. Ayah cuma ingin hidup kamu baik. Ayah tidak mau keluarga kita jadi bahan hinaan.
Air mata Alia mulai jatuh perlahan. Ia ingin membela Fahri. Namun melihat kondisi ibunya, hatinya terasa hancur. Malam itu Alia masuk ke kamar dengan kepala penuh tekanan. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil menatap hujan di luar jendela. Pikirannya kacau. Di satu sisi, ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Namun di sisi lain, setiap kali mengingat Fahri, hatinya selalu terasa tenang. Sangat berbeda dengan Reno yang kini justru mulai membuatnya takut. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Pesan dari Reno. Besok makan malam sama keluargaku. Jangan menolak lagi. Singkat. Seperti perintah. Alia memejamkan mata perlahan. Belum sempat ia membalas, pesan lain masuk. Dari nomor yang tidak dikenal. Hati-hati sama Fahri. Alia langsung mengernyit. Pesan kedua masuk lagi beberapa detik kemudian. Kamu tidak benar-benar kenal dia. Jantung Alia mulai berdegup tidak tenang. Dan saat ia hendak membalas pesan misterius itu, layar ponselnya kembali menyala. Kali ini sebuah foto dikirim. Foto Fahri. Sedang berdiri di dekat mobil hitam mewah yang tadi disebut santri kecil di pesantren. Alia menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Foto itu terlihat diambil diam-diam dari kejauhan. Fahri berdiri di dekat sebuah mobil hitam mewah dengan pakaian koko putih sederhana yang biasa ia pakai. Di sampingnya terlihat seorang pria berbadan tegap seperti pengawal sedang membuka pintu mobil. Jantung Alia berdegup semakin cepat. Tangannya perlahan menggenggam ponsel lebih erat. Siapa sebenarnya Fahri? Dan kenapa ada orang yang diam-diam mengirim foto seperti itu kepadanya? Beberapa detik kemudian, pesan baru kembali masuk. Jangan percaya tampang polosnya. Alia langsung mencoba menelepon nomor itu. Namun tidak aktif. Ia kembali melihat foto Fahri berkali-kali. Mobil itu jelas bukan mobil biasa. Bahkan ayahnya yang dokter senior pun belum tentu memiliki mobil semewah itu. Tetapi kenapa Fahri selama ini hidup sangat sederhana di pesantren? Malam semakin larut. Namun Alia sama sekali tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi banyak pertanyaan. Dan anehnya, di tengah semua rasa penasaran itu, ia justru tidak merasa takut. Ia malah semakin ingin mengenal Fahri lebih dalam. Keesokan harinya, Alia datang ke rumah sakit dengan wajah lelah. Kurang tidur membuat matanya sedikit sembab. Saat berjalan melewati lorong rumah sakit, beberapa perawat kembali berbisik-bisik seperti biasa. Namun kali ini Alia tidak peduli. Pikirannya hanya tertuju pada satu orang. Fahri. Di ruang dokter, Reno sudah duduk sambil membaca berkas pasien. Begitu melihat Alia masuk, pria itu langsung tersenyum tipis. Kamu kelihatan capek. Aku kurang tidur. Masih mikirin santri itu? Alia langsung menatap Reno. Nada suaranya terdengar menyindir. Aku lagi banyak pikiran. Reno berdiri lalu mendekat. Alia. Tatapannya tajam. Aku serius. Jauhi dia. Alia mulai kesal. Kenapa kamu selalu bicara seolah Fahri orang jahat? Karena aku laki-laki. Aku tahu cara laki-laki mendekati perempuan. Alia tertawa kecil penuh kecewa. Tidak semua orang seperti kamu. Wajah Reno langsung berubah. Apa maksud kamu? Namun sebelum suasana semakin panas, seorang perawat masuk membawa map pasien. Dokter Alia, pasien baru di ruang 3. Alia segera pergi tanpa melanjutkan pembicaraan. Sementara Reno hanya menatap punggung Alia dengan wajah dingin. Sepanjang hari, Alia terus memikirkan foto tadi malam. Sampai akhirnya sore hari ia memutuskan pergi ke pesantren lagi. Langit mulai jingga ketika mobil Alia memasuki halaman pesantren. Beberapa santri langsung tersenyum ramah saat melihatnya datang. Cari Bang Fahri ya, Kak Alia? Alia sedikit tersenyum mendengar panggilan itu. Iya. Bang Fahri di belakang. Alia berjalan melewati halaman pesantren menuju kebun kecil di belakang asrama. Dan di sana, Fahri sedang duduk di bawah pohon sambil memperbaiki rak kayu yang rusak bersama beberapa santri kecil. Lengan bajunya digulung. Tangannya penuh debu kayu. Namun wajahnya terlihat tenang seperti biasa. Salah satu santri kecil langsung berteriak. Bang Fahri, Kak Alia datang. Fahri menoleh cepat. Tatapannya langsung berubah sedikit kaget. Alia berjalan mendekat perlahan. Kamu sibuk? Fahri tersenyum kecil. Enggak juga. Santri-santri kecil langsung saling tersenyum jahil lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Kini hanya tinggal Alia dan Fahri di bawah pohon besar itu. Angin sore bertiup pelan. Suasana terasa sangat tenang.
Alia duduk di bangku kayu dekat Fahri sambil memperhatikannya bekerja. Kamu bisa juga begini? Fahri tertawa kecil. Di pesantren harus bisa semuanya. Alia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengeluarkan ponselnya. Aku mau tanya sesuatu. Fahri perlahan menoleh. Tatapan Alia mulai serius. Semalam ada orang kirim foto ini. Alia menunjukkan foto mobil hitam itu. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, wajah Fahri benar-benar berubah. Tatapannya langsung tegang. Alia dapat dari siapa? Alia sedikit terdiam. Baru kali itu Fahri memanggil namanya tanpa kata dokter. Aneh sekali, sederhana, tetapi membuat jantung Alia berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu. Fahri memandang foto itu beberapa detik lalu menghela napas pelan. Jangan dipikirin. Mobil itu siapa? Fahri diam. Alia. Nada suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Aku cuma santri biasa. Kalau begitu kenapa kamu terlihat takut? Pertanyaan itu membuat Fahri langsung terdiam. Angin sore bertiup pelan di antara mereka. Suara anak-anak santri mengaji terdengar samar dari kejauhan. Namun suasana di bawah pohon itu mendadak terasa berat. Beberapa detik kemudian, Fahri akhirnya tersenyum kecil. Ada beberapa hal yang memang belum bisa aku ceritakan. Jawaban itu justru membuat rasa penasaran Alia semakin besar. Tapi suatu hari nanti kamu akan tahu sendiri, lanjut Fahri pelan. Tatapan matanya terlihat dalam, seolah menyimpan sesuatu yang sangat besar. Dan anehnya, meski belum tahu rahasia apa yang disembunyikan Fahri, Alia justru semakin ingin tetap berada di dekatnya. Hari-hari setelah percakapan di bawah pohon itu terasa semakin rumit bagi Alia. Hubungannya dengan Fahri perlahan semakin dekat. Mereka mulai sering bertukar pesan sederhana. Fahri tidak pernah mengirim kata-kata berlebihan. Tidak pernah merayu. Tidak pernah mencoba mengambil hati Alia dengan cara murahan. Namun justru sikap tenangnya membuat Alia semakin nyaman. Kadang Fahri hanya mengingatkan makan. Kadang mengirim foto langit sore dari pesantren. Kadang hanya menulis pendek. Jangan terlalu capek kerja. Hal-hal kecil seperti itu justru membuat hati Alia hangat. Sementara di sisi lain, hubungan Alia dan Reno semakin dingin. Reno mulai sering bersikap kasar dalam bicara. Sedikit demi sedikit topeng pria sempurna itu mulai terlihat retak. Dan yang paling membuat Alia lelah adalah tekanan dari keluarganya. Ibunya terus menangis setiap kali membahas Fahri. Ayahnya semakin keras melarang Alia pergi ke pesantren. Bahkan beberapa keluarga besar mulai ikut-ikut campur. Alia itu dokter. Masa depannya cerah. Jangan hancur cuma karena santri miskin. Kalimat itu terus berulang. Namun semakin Fahri dihina, justru Alia semakin yakin pada perasaannya sendiri. Sampai suatu sore, sesuatu yang tidak pernah Alia bayangkan akhirnya terjadi. Saat Alia baru pulang kerja, ia melihat sebuah motor tua terparkir di depan rumahnya. Jantungnya langsung berdegup cepat. Karena ia tahu motor itu milik Fahri. Alia segera masuk ke dalam rumah. Dan benar saja, Fahri sedang duduk di ruang tamu bersama ayah dan ibunya. Suasana terasa sangat dingin. Ayah Alia duduk dengan wajah datar sambil menatap Fahri tajam. Sedangkan ibunya terlihat gelisah. Begitu melihat Alia masuk, Fahri langsung berdiri. Tatapannya tenang. Namun Alia bisa melihat kegugupan kecil di wajahnya. Kamu ngapain kesini? Tanya Alia pelan. Fahri menarik napas panjang. Aku datang baik-baik. Jantung Alia semakin tidak tenang. Lalu Fahri perlahan menatap ayah Alia. Saya datang untuk melamar Alia. Ruangan langsung sunyi. Ibunya langsung memejamkan mata. Sedangkan ayah Alia tertawa kecil penuh ejekan. Apa saya tidak salah dengar? Fahri tetap berdiri tegak. Saya serius. Ayah Alia perlahan berdiri lalu mendekat. Tatapannya penuh penghinaan. Kamu tahu siapa keluarga kami? Fahri diam. Putri saya dokter. Nada suara ayah Alia semakin tajam. Sedangkan kamu cuma santri miskin. Alia langsung menatap ayahnya. Ya. Namun ayahnya mengangkat tangan menghentikan Alia. Tatapannya tetap pada Fahri. Berani sekali kamu datang ke sini. Fahri menjawab tenang. Saya datang dengan niat baik. Niat baik? Ayah Alia tertawa sinis. Kamu pikir modal sopan santun cukup untuk menikahi anak saya? Suasana semakin menyesakkan. Alia bisa melihat tangan Fahri perlahan mengepal. Namun wajahnya tetap tenang. Saya akan bekerja keras.
Jawaban itu justru membuat ayah Alia semakin marah. Kerja keras. Apa yang bisa kamu kasih untuk Alia? Naik motor butut. Tinggal di pesantren? Kamu bahkan belum punya masa depan jelas. Kalimat demi kalimat menghantam Fahri tanpa ampun. Ibunya Alia mulai menangis kecil. Alia itu cantik, pintar, masa depannya bagus. Kenapa harus memilih hidup susah? Alia mulai merasa dadanya sakit. Namun yang membuatnya lebih hancur adalah Fahri tetap dia menerima semua hinaan itu. Tidak membantah, tidak marah. Akhirnya Alia berdiri. Cukup ya. Ayahnya langsung membentak. Kamu diam. Suara itu membuat rumah mendadak sunyi. Lalu ayah Alia kembali menatap Fahri dengan dingin. Saya kasih tahu baik-baik. Kamu tidak pantas untuk putri saya. Dan jangan pernah datang lagi ke rumah ini. Kalimat itu terdengar sangat menusuk. Namun Fahri justru perlahan menundukkan kepala. Baik. Jawabannya singkat. Lalu ia menatap Alia. Tatapan itu begitu tenang. Tetapi Alia bisa melihat luka besar di balik matanya. Aku minta maaf kalau semuanya jadi sulit, ucap Fahri pelan. Alia langsung menggeleng cepat. Fahri jangan pergi. Namun Fahri hanya tersenyum kecil. Semuanya akan baik-baik saja. Lalu ia berjalan keluar rumah sendirian. Alia segera mengejarnya sampai halaman depan. Langit malam terlihat mendung. Angin dingin berhembus pelan. Fahri. Pemuda itu berhenti di dekat motornya. Alia langsung memegang lengannya. Kamu jangan dengarkan semuanya. Fahri tersenyum kecil. Ayah kamu cuma takut kamu hidup susah. Aku tidak peduli. Alia. Untuk pertama kalinya, Fahri menatap mata Alia sangat dalam. Aku belum bisa membahagiakan kamu sekarang. Kalimat itu membuat mata Alia mulai berkaca-kaca. Aku tidak butuh semua itu. Fahri perlahan menggeleng. Kamu pantas dapat hidup terbaik. Setelah berkata begitu, Fahri perlahan melepaskan tangan Alia. Lalu ia naik ke motornya dan pergi meninggalkan rumah itu. Alia hanya bisa berdiri diam melihat lampu motor Fahri menghilang di ujung jalan. Namun tanpa Alia sadari, dari dalam mobil yang terparkir di seberang jalan, Reno sedang memperhatikan semuanya dengan wajah penuh amarah. Sejak malam lamaran yang berujung penghinaan itu, suasana hidup Alia berubah semakin berat. Ayahnya benar-benar marah besar. Ponsel Alia mulai diawasi. Ia dilarang pergi ke pesantren. Bahkan sopir rumah diminta melaporkan kemana saja Alia pergi. Ibunya juga semakin sering menangis. Alia, hentikan semuanya sebelum keluarga kita hancur. Kalimat itu terus terdengar setiap hari. Namun yang paling membuat Alia gelisah adalah Fahri. Pemuda itu tiba-tiba menjauh. Pesannya mulai jarang. Balasannya singkat. Dan setiap Alia mengajak bertemu, Fahri selalu punya alasan untuk menghindar. Aku lagi bantu pesantren. Aku lagi keluar. Aku capek hari ini. Semakin Fahri menjauh, Alia justru semakin merasa kehilangan. Sementara itu Reno mulai kembali mendekati Alia seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ia datang membawa bunga, mengajak makan malam, bersikap lembut di depan keluarga Alia. Seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah calon suami paling sempurna. Namun Alia kini melihat semuanya berbeda. Senyum Reno terasa dibuat-buat. Perhatiannya terasa menekan. Dan yang paling membuat Alia tidak nyaman adalah tatapan Reno setiap kali nama Fahri disebut. Tatapan penuh kebencian. Malam itu, Fahri sedang pulang sendirian dari masjid dekat pasar kota. Jalanan mulai sepi. Lampu-lampu jalan redup terkena gerimis kecil. Fahri mengendarai motornya pelan sambil membawa beberapa kitab di tas belakang. Namun saat memasuki jalan sempit dekat gudang kosong, tiba-tiba sebuah motor memotong jalannya. Disusul dua motor lain dari belakang. Fahri langsung menghentikan motornya perlahan. 4 pria bertubuh besar turun sambil membawa kayu dan besi. Tatapan mereka kasar. Sok alim ya lu. Salah satu preman mendekat sambil menyeringai. Masih berani dekat sama dokter cantik itu? Fahri turun dari motor dengan tenang. Ada masalah apa? Preman itu langsung mendorong dada Fahri keras. Masalahnya, lu nggak tahu diri. Preman lain tertawa kasar. Santri miskin mau rebut cewek dokter. Hujan mulai turun semakin deras. Air menetes dari rambut Fahri yang basah. Namun wajahnya tetap tenang. Saya tidak mau cari masalah. Wah, lembut banget ngomongnya.
Tiba-tiba salah satu preman langsung mengayunkan kayu ke arah Fahri. Namun dalam satu gerakan cepat, Fahri menahan tangan pria itu lalu mendorongnya sampai jatuh. Semua langsung terkejut. Anjing. Dua preman lain langsung maju bersamaan. Tetapi gerakan Fahri sangat cepat. Ia menghindar dengan tenang lalu menjatuhkan satu persatu tanpa banyak tenaga terbuang. Suara hujan bercampur suara pukulan di jalan gelap itu. Preman-preman tadi mulai panik. Karena pemuda yang mereka kira santri lemah ternyata mampu melawan dengan kemampuan bela diri yang sangat rapi. Salah satu preman bahkan terjatuh ke genangan air sambil meringis kesakitan. "Siapa suruh kalian?" tanya Fahri dingin. Namun para preman justru buru-buru kabur menaiki motor mereka. Dalam beberapa detik, jalan itu kembali sepi. Fahri berdiri diam di tengah hujan. Napasnya masih tenang. Tetapi tatapannya perlahan berubah tajam. Karena ia tahu siapa yang kemungkinan besar berada di balik semua ini. Malam berikutnya, Alia akhirnya berhasil bertemu Fahri diam-diam di belakang pesantren. Begitu melihat luka memar di tangan Fahri, Alia langsung panik. "Ini apa lagi?" Fahri mencoba menyembunyikan tangannya. "Tidak apa-apa. Kamu bohong lagi?" Alia langsung menarik tangan Fahri pelan. Matanya mulai berkaca-kaca saat melihat luka di ruas jari pemuda itu. "Kamu habis berkelahi?" Fahri menghela napas kecil. "Cuma ada orang iseng." "Karena aku?" Fahri diam beberapa detik. Lalu akhirnya tersenyum kecil. "Alia." Nada suaranya lembut. "Kamu nggak salah apa-apa." Kalimat itu justru membuat Alia semakin sedih. "Aku capek lihat kamu terus disakitin." Fahri menatap Alia lama. Lalu perlahan berkata pelan. "Kadang, untuk mempertahankan sesuatu yang berharga memang harus siap terluka." Jantung Alia langsung berdegup cepat. Tatapan Fahri malam itu berbeda. Lebih dalam. Lebih hangat. Dan untuk pertama kalinya, Alia benar-benar merasa Fahri sedang memperjuangkan dirinya. Angin malam bertiup pelan di belakang pesantren. Suara jangkrik terdengar samar. Alia menunduk pelan sebelum akhirnya berkata lirih. "Aku takut kehilangan kamu." Fahri langsung terdiam. Tatapannya melembut. Namun beberapa detik kemudian, pemuda itu justru mengalihkan pandangan ke arah jalan depan pesantren. Wajahnya mendadak berubah serius. Alia ikut menoleh. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam mewah perlahan berhenti di depan gerbang pesantren. Mobil yang sama seperti di foto misterius itu. Angin malam mendadak terasa lebih dingin. Alia menatap mobil hitam mewah yang berhenti di depan gerbang pesantren dengan jantung berdegup tidak tenang. Lampu mobil itu menyala terang di tengah jalan gelap. Persis seperti foto misterius yang pernah dikirim seseorang kepadanya. Alia perlahan menoleh kepada Fahri. Dan lagi-lagi, ia melihat perubahan wajah yang sama. Tenang, namun menyimpan ketegangan. "Fahri," ucap Alia pelan. Namun Fahri justru menghela napas panjang lalu tersenyum kecil. "Aku harus ke depan sebentar." "Aku ikut." "Jangan." Jawabannya cepat. Terlalu cepat. Itu membuat Alia semakin curiga. Fahri menatap Alia beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. "Tolong tunggu di sini." Lalu pemuda itu berjalan menuju gerbang pesantren. Alia tetap berdiri di tempatnya sambil memperhatikan dari kejauhan. Pintu mobil hitam itu perlahan terbuka. Seorang pria parubaya turun dengan pakaian rapi dan wajah tegas. Di belakangnya ada dua pria berbadan besar seperti pengawal. Meski jaraknya cukup jauh, Alia bisa melihat pria itu berbicara serius kepada Fahri. Dan yang membuat Alia semakin bingung. Pria itu terlihat sangat menghormati Fahri. Bahkan sempat sedikit menundukkan kepala saat berbicara. Siapa sebenarnya Fahri? Santri sederhana itu semakin terasa misterius. Percakapan mereka berlangsung beberapa menit. Setelah itu Fahri kembali berjalan menuju Alia. Wajahnya terlihat lebih tenang, tetapi sorot matanya menyimpan sesuatu. "Siapa mereka?" tanya Alia langsung. Fahri tersenyum kecil. "Orang lama." "Orang lama bagaimana?" "Ada urusan pekerjaan." Jawaban itu terdengar aneh. Alia mengernyit. "Kamu bilang kamu cuma santri." "Aku memang santri." "Lalu kenapa orang seperti mereka datang malam-malam ke pesantren?" Fahri diam beberapa detik. Kemudian ia menatap Alia pelan. "Aku janji suatu hari nanti aku akan jelasin semuanya." Jawaban itu membuat Alia semakin penasaran. Namun sebelum Alia bertanya lagi, Fahri tiba-tiba berkata pelan. "Alia." "Iya?"
Kalau nanti kamu tahu siapa aku sebenarnya, jangan benci aku. Kalimat itu membuat Alia langsung terdiam. Tatapan Fahri malam itu begitu dalam. Seolah ada beban besar yang selama ini dipendam sendiri. Namun belum sempat Alia menjawab, suara langkah santri kecil terdengar mendekat. Bang Fahri, Yai nyari. Fahri langsung mengangguk. Aku ke depan dulu. Alia hanya bisa memperhatikan Fahri berjalan menjauh sambil membawa banyak pertanyaan di kepalanya. Sementara itu di tempat lain, Reno sedang duduk di dalam mobilnya dengan wajah gelap. Di dashboard mobilnya tergeletak beberapa foto Fahri. Foto di pesantren. Foto bersama Alia. Dan foto saat Fahri berbicara dengan pria dari mobil hitam tadi malam. Reno menggertakkan rahangnya. Apa sebenarnya rahasia lu? Di sampingnya duduk seorang pria bertubuh besar. Salah satu preman yang dulu mencoba mengeroyok Fahri. Bos, ucap pria itu pelan. Anak itu nggak biasa. Reno langsung menoleh tajam. Maksud lu? Gerakannya rapi banget. Kayak orang terlatih. Reno terdiam. Beberapa detik kemudian ia mengambil salah satu foto Fahri lalu menatapnya dingin. Aku nggak peduli dia siapa. Yang jelas, Alia harus jauh dari dia. Malam terus berjalan. Sedangkan di rumah Alia, suasana juga mulai semakin panas. Ayah Alia baru saja mendapat telepon dari salah satu dokter senior rumah sakit. Dan isi pembicaraan itu membuat wajahnya berubah marah. Anak kamu masih dekat sama santri itu? Pertanyaan itu terus terngiang di kepala Dr. Hamdan. Sebagai dokter senior di rumah sakit swasta terkenal, harga dirinya mulai terusik. Ia mulai merasa dipermalukan. Apalagi beberapa rekan dokter mulai membicarakan Alia di belakang. Malam itu, saat Alia pulang ke rumah, ayahnya langsung menunggu di ruang tamu. Kamu dari mana? Alia langsung tahu suasana sedang buruk. Dari luar. Dari pesantren lagi? Alia diam. Ayahnya langsung membanting majalah di meja. Berapa kali ayah bilang jangan temui dia. Ayah nggak pernah mau dengar aku. Apa yang harus didengar? Suara ayahnya meninggi. Dia bukan dunia kita. Kalimat itu kembali terdengar. Dan kali ini Alia mulai lelah mendengarnya. Kenapa ayah selalu merasa lebih tinggi dari orang lain? Alia. Ayah bahkan belum benar-benar kenal Fahri. Ayahnya tertawa sinis. Ayah tidak perlu kenal. Orang miskin seperti dia hanya akan jadi beban. Perkataan itu membuat Alia langsung berdiri. Ayah salah. Ayah yang salah karena terlalu membela dia. Suasana rumah kembali panas. Ibunya keluar sambil menangis kecil. Sudah hentikan. Namun Alia kali ini tidak mundur. Karena semakin banyak orang menghina Fahri, semakin ia merasa pemuda itu justru jauh lebih baik dibanding banyak orang di sekitarnya. Dan malam itu, tanpa Alia sadari, keputusan besar mulai tumbuh perlahan di dalam hatinya. Keputusan yang nantinya akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti tekanan tanpa akhir bagi Alia. Ayahnya mulai bertindak semakin jauh. Ponsel Alia sering diperiksa diam-diam. Sopir rumah diminta mengawasi setiap langkahnya. Bahkan ibunya terus menangis hampir setiap malam demi membujuk Alia melupakan Fahri. Sementara itu Reno semakin sering datang ke rumah. Membawa buah. Membawa hadiah. Bersikap sopan di depan keluarga Alia. Seolah dirinya adalah calon suami paling sempurna. Namun semua perhatian itu justru membuat Alia semakin sesak. Karena sekarang ia tahu, di balik wajah tenang Reno, ada sisi gelap yang selama ini tidak pernah ia lihat. Dan yang paling menyakitkan, Fahri kembali menjauh. Pesannya semakin jarang. Nomornya bahkan beberapa kali tidak aktif. Seolah pemuda itu sengaja menghilang perlahan dari hidup Alia. Malam itu, saat makan malam keluarga berlangsung sunyi, ayah Alia akhirnya bicara dengan nada tegas. Bulan depan pernikahan kamu dengan Reno dilaksanakan. Sendok di tangan Alia langsung terhenti. Ayah. Undangan mulai dicetak minggu depan. Ibunya menunduk diam sambil mengusap air mata. Ini keputusan terbaik. Alia langsung berdiri. Aku belum setuju. Ayahnya ikut berdiri dengan wajah dingin. Kamu tidak punya pilihan lagi. Ayah nggak bisa paksa aku. Alia. Suara ayahnya berat dan menekan. Cukup bikin keluarga malu. Kalimat itu terasa seperti pisau yang terus menusuk. Aku tidak mencintai Reno. Ruangan langsung sunyi. Ibunya langsung menangis. Sedangkan ayahnya menatap Alia dengan amarah yang mulai sulit ditahan. Cinta?
Apa yang kamu tahu soal cinta? Laki-laki seperti Reno bisa menjamin hidup kamu. Sedangkan santri itu apa? Kamu mau hidup susah? Air mata Alia mulai jatuh perlahan. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lelah. Lelah terus dipaksa memilih hidup yang tidak ia inginkan. Malam itu Alia masuk kamar sambil menangis diam-diam. Tangannya gemetar saat membuka ponsel. Ia membuka ruang chat Fahri. Lama menatap pesan terakhir mereka. Aku selalu doakan kamu bahagia. Pesan itu terasa menyakitkan sekarang. Alia akhirnya memberanikan diri menelepon. Namun nomor Fahri tidak aktif lagi. Sekali, dua kali, tetap sama. Hati Alia mulai dipenuhi rasa takut. Kemana Fahri sebenarnya pergi? Kenapa tiba-tiba menghilang seperti ini? Keesokan harinya, Alia nekat pergi ke pesantren. Namun setibanya di sana, suasana mendadak terasa berbeda. Beberapa santri terlihat saling diam. Dan saat Alia bertanya tentang Fahri, mereka hanya menjawab pelan. Bang Fahri lagi pergi. Pergi kemana? Santri kecil itu menggeleng. Enggak tahu. Jantung Alia mulai terasa kosong. Ia berjalan ke belakang pesantren. Ke pohon tempat mereka sering bicara. Ke bangku kayu sederhana itu. Namun semuanya kini terasa sepi. Hanya angin sore yang bergerak pelan di antara dedaunan. Alia duduk sendiri sambil menahan air mata. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan Fahri. Sementara itu, di rumah sakit, Reno mulai sibuk mempersiapkan pesta pernikahan mereka. Ia memesan gedung mewah, mengundang banyak dokter senior. Bahkan beberapa rekan bisnis rumah sakit ikut diundang. Semua terlihat sempurna. Namun semakin dekat hari pernikahan, Alia justru semakin hancur. Ia tetap bekerja seperti biasa. Tetap tersenyum di depan pasien. Tetapi setiap malam ia menangis sendirian. Dan yang paling menyakitkan, Fahri benar-benar menghilang tanpa jejak. Sampai akhirnya hari pernikahan itu tiba. Gedung besar penuh lampu mewah berdiri megah di tengah kota. Ratusan tamu undangan mulai berdatangan. Para dokter senior memakai pakaian terbaik mereka. Semua orang memuji pasangan Alia dan Reno. Cocok sekali. Pasangan dokter hebat. Calon keluarga terpandang. Namun di balik semua kemewahan itu, Alia duduk di ruang rias dengan wajah pucat. Gaun pengantin putih yang indah justru terasa seperti penjara baginya. Seorang perias mencoba tersenyum. Dokter cantik sekali hari ini. Namun Alia hanya menatap kosong ke cermin. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis diam-diam. Ibunya masuk perlahan sambil memegang tangan Alia. Maafkan ibu. Alia langsung menunduk. Ia tahu ibunya juga terluka. Tetapi semuanya sudah terlambat. Di luar ruangan, suara tamu undangan semakin ramai. Acara akad hampir dimulai. Reno terlihat tersenyum bangga menyambut para tamu. Sedangkan ayah Alia sibuk berdiri bersama para dokter senior dengan wajah puas. Mereka merasa semua akhirnya kembali normal. Namun tepat beberapa menit sebelum akad dimulai, seorang pelayan gedung tiba-tiba masuk dengan wajah panik. Pak. Ayah Alia langsung menoleh. Ada apa? Pelayan itu terlihat gugup. Ada seorang santri datang ke depan gedung. Jantung Alia langsung berdegup sangat keras. Dan saat mendengar nama yang disebut berikutnya, tubuhnya langsung gemetar. Namanya Fahri. Suasana ruang rias langsung membeku. Alia berdiri begitu cepat sampai kursinya bergeser keras ke belakang. Apa? Pelayan tadi menelan ludah. Dia ada di depan gedung, Dok. Jantung Alia berdegup sangat keras. Tangannya langsung dingin. Setelah berbulan-bulan menghilang tanpa kabar, Fahri tiba-tiba datang di hari pernikahannya. Ibunya langsung panik. Astagfirullah. Sedangkan ayah Alia langsung berdiri dengan wajah merah padam. Kurang ajar. Tanpa menunggu lagi, ayah Alia segera berjalan cepat keluar ruangan. Reno yang mendengar keributan itu langsung ikut menyusul. Sementara Alia hanya berdiri gemetar sebelum akhirnya ikut berlari keluar. Di depan gedung pernikahan, suasana mulai ramai. Beberapa tamu berdiri sambil berbisik penasaran. Dan di tengah kerumunan itu, Fahri berdiri sendirian. Masih dengan pakaian sederhana, kemeja putih polos, celana hitam biasa. Namun wajahnya terlihat lebih dewasa dibanding terakhir kali Alia melihatnya. Tatapannya tetap tenang. Meski semua orang kini memandang rendah dirinya. Begitu melihat Fahri, ayah Alia langsung menunjuk marah. Kamu berani datang ke sini? Suasana langsung sunyi.
Semua tamu mulai memperhatikan. Fahri menundukkan kepala sedikit dengan sopan. Saya cuma ingin bicara baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Reno ikut maju dengan wajah dingin. Kamu nggak tahu malu ya? Alia hanya bisa menatap Fahri dengan mata berkaca-kaca. Begitu banyak pertanyaan di kepalanya. Kenapa Fahri menghilang? Kenapa baru datang sekarang? Dan kenapa pemuda itu tetap terlihat tenang di tengah penghinaan seperti ini? Saya datang bukan untuk bikin keributan, ucap Fahri pelan. Ayah Alia tertawa sinis. Lalu buat apa? Datang pakai baju begitu ke pernikahan dokter. Beberapa tamu mulai ikut berbisik kecil. Dia santri itu ya? Nekat juga datang. Kasihan banget. Namun Fahri tetap diam. Tatapannya perlahan beralih kepada Alia. Dan saat mata mereka bertemu, dada Alia terasa sesak. Karena ia bisa melihat sesuatu di mata Fahri. Kesedihan, penyesalan, dan juga ketulusan yang selama ini tidak pernah hilang. Alia? Suara Fahri terdengar pelan. Namun belum sempat melanjutkan, Reno langsung mendorong bahunya keras. Jangan panggil dia seenaknya. Alia langsung kaget. Mas Reno. Namun Reno semakin emosi. Lu pikir masih punya hak datang ke sini? Fahri tetap menahan diri. Saya cuma ingin memastikan Alia bahagia. Kalimat itu membuat semua orang terdiam sesaat. Namun ayah Alia justru semakin marah. Bahagia? Kamu itu sumber masalahnya. Alia hampir menghancurkan keluarganya gara-gara kamu. Fahri menunduk diam. Tidak membantah. Tidak melawan. Dan justru itu yang membuat hati Alia semakin sakit. Karena pemuda itu masih memilih diam meski dihina di depan ratusan orang. Reno tertawa dingin lalu menatap Fahri dari atas sampai bawah. Lihat diri lu. Naik motor tua. Baju sederhana. Lu pikir bisa bersaing sama gue? Beberapa tamu ikut tersenyum meremehkan. Namun Fahri tetap berdiri tenang. Hingga akhirnya ayah Alia berkata keras. Keluar dari sini sebelum saya usir paksa. Suasana semakin tegang. Beberapa satpam gedung mulai mendekat. Alia langsung melangkah maju. Jangan. Semua orang langsung menoleh kepadanya. Air mata Alia mulai jatuh. Jangan perlakukan dia seperti ini. Ayahnya langsung membentak. Alia. Namun Alia kini benar-benar tidak peduli lagi. Karena melihat Fahri dihina seperti itu di depan semua orang membuat hatinya hancur. Fahri perlahan menatap Alia. Tatapannya lembut. Alia. Nada suaranya tenang seperti biasa. Aku cuma ingin lihat kamu sekali lagi. Kalimat itu langsung membuat air mata Alia jatuh semakin deras. Namun sebelum siapapun sempat bicara lagi, suara klakson panjang terdengar dari luar gedung. Semua orang langsung menoleh. Dan beberapa detik kemudian, satu persatu mobil mewah hitam mulai memasuki halaman gedung pernikahan. Jumlahnya banyak. Sangat banyak. Suasana mendadak berubah gempar. Para tamu mulai berbisik panik saat melihat iring-iringan mobil mahal itu berhenti memenuhi halaman. Beberapa pria berpakaian jas hitam turun lebih dulu. Lalu pintu mobil paling depan perlahan terbuka. Seorang pria parubaya dengan pakaian sangat elegan turun dengan wibawa luar biasa. Begitu pria itu muncul, beberapa dokter senior undangan langsung berdiri kaget. Astagfirullah. Itu? Salah satu dokter tua bahkan terlihat langsung merapikan jasnya dengan gugup. Karena semua orang di dunia rumah sakit mengenal pria itu. Haji Rahmat Wijaya. Pemilik perusahaan distribusi alat kesehatan terbesar yang selama ini menyuplai banyak rumah sakit besar di Indonesia. Dan yang membuat semua orang membeku. Pria kaya itu langsung berjalan menuju Fahri. Lalu memeluk pemuda santri itu dengan hormat. Maaf ayah terlambat datang, nak. Suasana halaman gedung langsung sunyi total. Tidak ada satupun orang yang berani bicara. Semua mata tertuju kepada Fahri dan pria berwibawa yang baru saja memeluknya. Alia membeku di tempat. Air matanya masih jatuh perlahan. Namun kini wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ayahnya juga terlihat pucat. Sedangkan Reno perlahan mundur satu langkah dengan wajah tegang. Karena semua orang tahu siapa Haji Rahmat Wijaya. Namanya sangat besar di dunia kesehatan. Perusahaannya menyuplai alat medis ke banyak rumah sakit swasta ternama. Termasuk rumah sakit tempat ayah Alia bekerja. Beberapa dokter senior yang tadi duduk santai kini langsung berdiri hormat. Pak Rahmat? Assalamualaikum Pak Haji. Suasana berubah total hanya dalam hitungan detik. Namun Haji Rahmat tidak memedulikan siapapun.
Tatapannya hanya tertuju kepada Fahri. Kamu nggak apa-apa, nak? Fahri mengangguk pelan. Saya baik, Yah. Dan saat Fahri menyebut kata Yah, jantung Alia seperti berhenti berdetak sesaat. Semua tamu mulai saling menatap tidak percaya. Ayah Alia bahkan terlihat gemetar kecil. Jadi, dia? Salah satu dokter senior langsung berbisik pelan. Fahri itu anak Pak Rahmat. Reno langsung menatap Fahri dengan wajah sulit dipercaya. Enggak mungkin. Namun kenyataan sudah berdiri jelas di depan mereka. Santri sederhana yang selama ini mereka hina ternyata anak dari salah satu pengusaha paling berpengaruh di dunia kesehatan. Haji Rahmat akhirnya perlahan menoleh kepada ayah Alia. Tatapannya tajam namun tenang. Tadi saya dengar ada yang bilang anak saya tidak pantas. Suasana kembali sunyi. Dokter Hamdan langsung menelan ludah. Wajahnya mulai pucat. Saya tidak tahu. Haji Rahmat tersenyum tipis. Kalau begitu sekarang sudah tahu. Kalimat itu terasa seperti tamparan keras. Para tamu mulai berbisik semakin ramai. Pantesan. Ya Allah. Anaknya ternyata pewaris perusahaan itu. Beberapa dokter bahkan terlihat sangat salah tingkah. Karena selama ini mereka sering bekerja sama dengan perusahaan milik Haji Rahmat. Sementara itu, Alia masih terus menatap Fahri dengan mata berkaca-kaca. Potongan demi potongan kejadian mulai tersusun di kepalanya. Mobil hitam misterius. Orang-orang yang menghormati Fahri. Kemampuan bela dirinya. Semuanya akhirnya masuk akal. Namun yang paling membuat hati Alia bergetar adalah satu hal. Fahri tidak pernah sekalipun membanggakan semua itu. Tidak pernah. Pemuda itu tetap hidup sederhana di pesantren. Tetap rendah hati. Tetap menunduk sopan meski sebenarnya memiliki segalanya. Reno yang sejak tadi diam akhirnya berkata dengan suara pelan. Kalau memang kaya, kenapa pura-pura jadi santri miskin? Semua mata langsung tertuju pada Fahri. Pemuda itu tersenyum kecil. Lalu akhirnya bicara untuk pertama kalinya dengan suara lebih tegas. Karena saya ingin belajar hidup sederhana. Dan saya ingin tahu, siapa yang benar-benar tulus menerima saya. Kalimat itu membuat banyak orang langsung tertunduk malu. Termasuk ayah Alia. Haji Rahmat melanjutkan pelan. Fahri sudah lama saya minta pulang ke Jakarta. Tapi dia memilih tinggal di pesantren. Dia bilang ingin memperbaiki diri sebelum meneruskan perusahaan keluarga. Suasana semakin sunyi. Tidak ada lagi yang berani meremehkan Fahri. Karena sekarang semua sadar. Pemuda itu jauh lebih tinggi daripada yang mereka bayangkan. Ayah Alia perlahan menundukkan kepala. Rasa malu terlihat jelas di wajahnya. Ia teringat semua hinaan yang pernah ia lontarkan. Santri miskin. Tidak pantas. Tidak punya masa depan. Padahal kenyataannya, dirinya bahkan tidak sebanding dengan kekayaan dan pengaruh keluarga Fahri. Namun yang paling hancur adalah Reno. Wajahnya pucat. Tatapannya kehilangan percaya diri. Karena pria yang selama ini ia hina ternyata jauh berada di atas dirinya. Dan itu terasa sangat memalukan di depan semua tamu. Haji Rahmat kemudian perlahan menatap Reno. Saya dengar, ada yang kirim orang untuk menyakiti anak saya. Kalimat itu langsung membuat suasana membeku lagi. Reno langsung panik. Saya? Namun tatapan Haji Rahmat sangat tajam. Saya diam bukan berarti tidak tahu. Reno langsung kehilangan kata-kata. Sementara beberapa tamu mulai memandangnya dengan tatapan berbeda. Untuk pertama kalinya, topeng dokter sempurna itu mulai runtuh di depan semua orang. Di tengah suasana tegang itu, Fahri justru melangkah mendekati Alia. Tatapannya lembut seperti biasa. Alia. Suara Fahri membuat air mata Alia jatuh semakin deras. Maaf aku datang terlambat. Alia menggeleng cepat sambil menangis. Kamu kenapa pergi selama ini? Fahri tersenyum kecil. Aku cuma mau memastikan, kalau aku datang lagi, aku sudah benar-benar siap memperjuangkan kamu. Kalimat itu langsung membuat hati Alia bergetar hebat. Karena di tengah semua penghinaan yang pernah diterimanya, Fahri ternyata tetap memilih datang kembali.